Kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang membuat Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra menjadi tersangka itu hingga kini masih menjadi sorotan. Pihak Reza Gladys sebagai pelapor rupanya mempertanyakan soal barang bukti ponsel milik Dr. Oki Pratama. Menurut pengacara Reza Gladys, Julianus Sembiring, ponsel Dr. Oki itu sudah sempat disita polisi sebagai barang bukti. Yang janggal, polisi malah mengizinkan ketika Dr. Oki mengajukan permohonan pinjam pakai ponsel tersebut. Padahal barang bukti yang sudah disita biasanya tidak bisa diambil kembali. Tidak cuma itu, Julianus juga bertanya-tanya karena Dr. Oki dan Doktip tidak dijadikan tersangka. Padahal sebenarnya ada 4 peristiwa hukum yang terjadi terkait dugaan pemerasan dan TPPU itu. Sebelumnya, Julianus juga mempertanyakan soal ketidakhadiran Nikita Mirzani dan Mail Saputra dalam pemanggilan kedua. Ia protes soal keduanya mengajukan penundaan hingga 3 Maret 2025. Sementara itu, Nikita Mirzani menegaskan kalau ia tidak bisa datang karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ia meminta maaf jika ada pihak yang kecewa karena ia tidak menepati janji untuk hadir pada Senin 24 Februari 2025. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu Dr. Reza Gladys, cabut nggak laporannya? Cabut nggak? Karena kalau nanti di persidangan akan ada beberapa oknum yang akan dicari tahu masyarakat. Kok bisa itu jarum suntiknya dijual? Yang kena lagi nanti pasti ada BPOM. Kasian loh nasib-nasib orang itu. Jadi masyarakat mending deh langsung to the point, cabut semuanya, kamu kerja yang benar dan baik mulai dari sekarang. Karena kalau lu perpanjang itu kasusnya akan ada beberapa oknum yang akan kena. Pertimbangkan baik-baik segala keputusan yang kamu utarakan. Kemarin kita nggak tahu loh jarum suntik itu ibu dokter. Sekarang jarum suntik itu yang kita pertanyakan ini. Kok bisa? Kok bisa ibu dokter Reza Gladys? Mending cabut nggak? Cabut! Gak usah basa-basi deh, cabut aja. Kasihan loh beberapa orang yang kerja keras ini untuk dapat pekerjaan seindah ini BPOM dengan yang jadi polisi ini. Kasihan ibu dokter. Dan ibu dokter juga sudah capek-capek sekolah tinggi-tinggi. Jangan sampai hilang semua gelarmu dokter, hilang semua masa depanmu. Kasihan. Sekarang lagi kasus suamimu lagi. Ya ampun, kepertaruhkan segala nyawamu untuk ganti bisnis enggak? Masalahnya hakimnya juga biasa terima amplop. Nah mungkin Dr. Reza Gladys gercep ngasih hakimnya supaya nanti hakimnya memutus apa yang Reza mau. Tidak seperti itulah. Kalian ini selalu bilang ada sogokan polisi, ada sogokan hakim. Gak kayak gitu, semua berdasarkan aturan. Ya kalau misalnya, saya sudah bilang berapa kali di videoku, misalnya Dr. Reza Gladys bilang katanya dia diperas, ya udah buat laporan, sertakan buktinya. Polisi memeriksa, kalau polisinya periksa, dia rasa sudah cukup bukti yang diberikan, yang dia periksa saksi dan lain-lain, ya udah dia tetapkan tersangka. Kalau ditetapkan tersangka, yang dilaporkan ya udah ikuti secara aturan. Nanti dia boleh membela. Kalau dia tidak sepakat sama penetapan tersangkanya, dia boleh prapit. Kalau misalnya dia mau membela diri untuk membuktikan karena kepolisian menganggap dia sudah memenuhi 2 alat bukti dalam unsur pasal yang dilaporkan dia, ya udah nanti dilihat di pengadilan. Makanya saya bilang semua sudah bekerja dan memahami secara fungsi, porsi dan tugasnya. Dr. Reza Gladys paham, dia melapor. Polisi paham, terima, terus menetapkan tersangka. Terus Nyai Nikita juga paham. Katanya saya nggak ada masalah, nggak takut karena memang saya nggak mau meras. Silakan nanti kita buktikan di pengadilan. Jadi nggak ada sama sekali yang kayak gituan. Dan jangan kita suka menggoreng-goreng berita seperti ini. Hakim terima amplop, polisi terima amplop. Kalian itu kalau tidak benar itu fakta yang kalian sampaikan, itu kalian bisa dikenakan berita bohong, fitnah. Bisa juga
penyebaran informasi tidak benar. Jadi jangan kayak gitu teman-teman. Kita pahami saja regulasinya, kita ikuti. Nanti kita lihat keterangannya Nyai kan katanya dia nggak pernah berkomunikasi langsung sama Dokter Reza. Dia nggak pernah ambil uang. Terus yang minta ketemu adalah Dokter Reza. Itu keterangannya Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya berdasarkan pasal 368 yang dituduhkan pemerasan, terus tidak ada paksaan, ancaman, tidak ada kekerasan. Coba kalian lihat, pikir aja secara logika. Kira-kira di persidangan nanti akan apa yang terjadi dengan pembelaannya Nikita kalau itu memang benar itu. Makanya Nikita Mirzani bilang apa, tunggu aja nanti di pengadilan. Kalau misalnya saya buktikan dan tidak benar, selesai kalian. Gitu loh, gitu. Jadi netizen yang pintar. Thank you. Para tersangka dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang NM dan IM kemarin mangkir lagi dari panggilan kedua pihak kepolisian Senin 24 Februari 2025. Yang jadi pertanyaan, ini kenapa mangkir? Takut, gemetar, panik, yang dibalut dengan kata kerjaan untuk membayar THR karyawan di rumah. Pertanyaannya, apakah uang 4M kemarin tidak cukup untuk membayar gaji karyawannya? Saking ketakutannya, saking paniknya, kolom komentarnya pun dibatasi. Dan para buzzer-buzzer semakin menggila mengintimidasi Dr. Reza Gladys lewat keluarganya, anak-anaknya, suaminya, usahanya, semua diintimidasi. Katanya baru tersangka, katanya akan ada persidangan, dibuktikan saja. Lalu kenapa panik, kenapa takut, semua mau dihajar. Membahas RDPU kemarin, ketika brand owner dan juga para dokter itu datang untuk menghadiri RDPU bersama dengan anggota DPR, kenapa kalian kepanasan juga? Bukankah DPR tidak pernah mengundang? Dan itu adalah hasil dari suratan dari para brand owner dan juga para dokter yang hadir kemarin. Jadi RDPU itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian merasa kalian butuh untuk didengarkan oleh anggota DPR, maka bersuratlah. Yang kemarin digaung-gaungkan adalah harusnya korban yang datang dan didengarkan oleh pihak pemerintah. Masalahnya sudah 4 bulan huru-hara perskincarean ini berjalan, tapi pihak korban belum pernah ada yang membuat laporan atau pengaduan kepada pemerintah. Sehingga ketika sekarang para brand owner dan juga para dokter ini datang ke playing victim. Padahal kalian yang merasa menjadi korban tidak pernah ada pelaporan. Bahkan si oknum bertopeng yang katanya mau mengedukasi, katanya mau membela korban-korban, tapi justru sudah 2 kali datang ke podcast Uya Kuya, tidak pernah tuh membela mereka dan mengupayakan untuk bisa mendapatkan jadwal RDPU bersama dengan anggota DPR. Ketika beberapa kuasa hukum juga sudah membuat pernyataan kalau mereka siap membantu para korban-korban dari yang katanya skincare abal-abal ini, tidak pernah ditanggapi dan sampai sekarang belum ada terkumpul dan belum ada membuat laporan baik di kepolisian maupun ke anggota DPR. Kemudian tuduhan atas para dokter dan juga brand owner yang kemarin hadir di RDPU bersama dengan anggota DPR itu adalah mafia skincare. Tahukah kalian mafia skincare yang sebenarnya itu sebenarnya sedang duduk manis, menerima uang bermiliar-miliar tanpa perlu repot-repot mengotori tangannya dan mengambil untung atas huru-hara skincare ini. Karena sejak semula para brand owner ini dan juga para dokter ini yang datang itu adalah tegak lurus dengan BPOM. Jadi mereka bukanlah mafia skincare yang sebenarnya. Namun saya juga ingin menanggapi dan meng-highlight tawaran dari Mas Uya Kuya. Ayo, masyarakat yang merasa menjadi korban skincare abal-abal, ayo segera buat laporan, please, supaya kasus ini terang benderang, supaya bisa dilihat mana buktinya, mana oknum-oknum yang harus segera ditangani oleh pihak kepolisian atau BPOM. Ayo, ditanggapi beberapa pengacara sudah mau membela kalian dan mau mengawal kasus kalian. Ayo yuk, segerakan laporannya.